aku masuk UGD kayak langganan di UGD. Jadi dalam 3 bulan pertama aku masuk UGD 3 kali. Kita selalu berpikirnya, kita yakin pasti dengan adanya musibah kayak begini pasti ada sesuatu gitu di baliknya ini gitu. Kenapa itu harus terjadi pada saat gue kecil? Ya gue nggak bisa apa-apa at that time. Yoga, handstand, main sepeda, kapan kerjanya gue bingung. Gitu loh. Itu strugglingnya menuju ke situ udah dari 3 tahun sebelumnya. Kita tuh pengen menaikkan orang-orang yang punya value, yang mungkin Sparrow of Silence, yang mungkin dia belum berbicara karena belum punya media. Nah di sini kita pengen menjadi media itu. Mungkin bekerjanya lebih santai, usaha gue yang Makna Coffee juga lebih besar, jadi gue udah lebih bisa menikmati. Nggak munafik lah gue. Menurut gue kalau kita pengen sesuatu dan kita harus mengorbankan sesuatu, ya memang harus dikorbanin. Yeah. Welcome to the Hustler Talk. Oke, langsung aja dimulai kayak gitu ya. Hari ini kita kedatangan satu buah pasang. Satu buah sih ngomongin dua pasangan ya. Paket, kayak gitu. Satu paket ya. Ya biasanya kita kalau invite orang satu orang mulu. Iya. Jadi kali ini double trouble bahasanya. Ini dia Mas Akbar dan Mbak Ricci. Halo. Boleh mau memperkenalkan diri apa gimana? Namaku Akbar dan ini istriku Ricci. Dan cukup itu. Ntar along the way pasti kita kenal lewat podcast ini. Oke. Hari ini kita sebenarnya pengen membahas tentang lifestyle Mas. Tapi itu dia Nurfin. Waduh, kenapa Nurfin nggak tahu? Mohon maaf. Keren. Kenapa dia keren? Emang tempat kita belum banyak Mas. Nanti ada di sini. Masih di sini. Jadi Mas Akbar dan Mbak Ricci mengikuti perjuangan kita nih ya, ketahuan nih. Justru ini kelihatan loh kalian hustlernya basically. Oke. Nyampe mana tadi itu? Lu mau apa? Gue ngeliat tuh kalian berdua tuh happy banget di Instagram. Kita pengen ngomongin tentang lifestyle gitu Mas. Dan kemarin juga baru ternyata kita kenal tuh dari Mbak Ricci dulu pertamanya. Jadi Medi, Medi itu punya kenalan katanya suka beli baju anak kecil Lika. Yes. Akhirnya tapi itu gimana sih bisnisnya Mbak Ricci? Itu sebenarnya bisnisnya udah dari tahun 2012 sih. Udah lama ya? Udah lama. Jadi dari aku punya anak kedua, terus resign dari kantor, nah bikin bisnis baju Leka Kids itu. Tapi kalau misalnya kita lihat Mbak Ricci punya bisnis banyak ya? Lumayan sih. Apa aja dikerjain ya pokoknya. Nah, jadi kita awalnya Medi itu katanya sering banget beli bajunya Leka Shop itu. Jadinya habis itu kenal, singkat cerita kita ngomong nih sama Medi, pengen banget nih support orang-orang yang lifestyle-nya gimana yang sebenarnya moodnya adalah monokrom, yang bener-bener suka banget sama estetik gitu loh. Nah ternyata barulah si Medi ngomong, nih Mas Akbar sama Mbak Ricci gitu kan. Ternyata pas dilihat Mbak Ricci sama Mas Akbar, gila Mas Akbar, gue bilang postingannya keren banget menurut gue. Terima kasih. Terus gue bilang, gue pengen follow dulu. Abis itu gue lihat dulu setiap harinya. Gila, nggak ada foto yang miss bro. Rapi, presisi Dia perfeksionis banget. Makanya lu tau gak sih sebelum Mas sama Mbak Ricci datang kita tuh beres-beres ini. Tadi diberesin. Ini gara-gara itu Mas, kita takut stalking Makna Talk dan Mas Akbar tuh OCD. Takut nanti Mas Akbar sibuk beresin di sini. OCD kayak. Takutnya ada meja. Kayak tadi aku begitu masuk kayak sengaja gitu, kalian udah pada datang pakai masker. Aku langsung teriak aja, "Halo," aku bilang gitu ya. Padahal berusaha santai gitu, orang pengen tahu aku sih, tapi enggak lah itu. Iya, jadi sebenarnya kita udah lihat kehidupannya Mas Akbar sama Mbak Ricci, dan pertama kali kita ngirimin baju, kita tuh ngeliat bahwa sebenarnya kalian tuh happy banget di sosial media kalian. Habis itu jujur aja gue ngelihat kita tuh generasi yang beda ya. Kita kayaknya generasi X kayak kita awal. Enggak, gue ngelihat jadi Mas Akbar kan punya 3 bersaudara ya. Iya. Mas Akbar paling besar, habis itu Mas Tanda sama Angga yang Mas terakhir. Sama Angga. Nah lu tuh baru datang ke Jakarta tahun 98. Betul. Mei. Betul. Itu gue baru lahir. Pasca. Serius. Gue lahir 1 Mei. Nyokap gue masih di daerah Mangga Besar, katanya dia ngeliat ke bawah. Gila banyak yang lagi lari dan gue baru brojol gitu. Gue baru 1 tahun tuh, gue lagi ngapain. Di saat kayak gini nih, gue merasa tua banget ya. Tapi gue malah merasa kalian tuh muda banget.
Bahkan kalian tuh masuk. Tahun 90-an. 82 versi 98. 16 tahun Tahun 90. dan kita ngelihat bahwa kalian tuh happy banget. Abis itu dilihat lagi Mbak Ricci memang punya GERD problem, tetapi kelihatan tetap happy, tidak ada terlihat apa-apa, bahkan cuma manage GERD. Manage GERD terus ya udah happy aja terus yoga, handstand, main sepeda. Kapan kerjanya gue bingung. Gitu loh. Itu strugglingnya menuju ke situ udah dari 3 tahun sebelumnya. Yes. Gue pengen tahu, maksudnya ketika orang-orang di social life sekarang kan kita kan fokus banget sama social life ya. Dan gue ngeliat bahwa social life itu membuat kita jadi insecure biasanya. Nah, bagaimana sih Mas Akbar menanggapi hal seperti itu? Gimana ya? Yang jelas sih kalau misalnya ditanya, maksudnya kan kita terbuka aja di sini gitu. Maksudnya kan aku sama Ici kan kita tuh nikah tahun 2008. 2008. Yes, kita nikah 2008. Jadi itu udah sekitar berapa? 12 tahun kita gitu. Pacarannya kita dari 2002. Terus kita jadi kita pacaran semester 2 dari 2002 ke 2008 itu kita semester 2 berarti lu umur berapa waktu itu Mas Akbar? Kuliah semester 2 ya, dulu 2001 lah. 20 kali ya? Ya 20-an lah ya. Sekitar 20 semester 2 itu pun awalnya dijodohin kita, akhirnya udah kita pacaran. 2002, 2008 akhirnya kita memutuskan nikah. Udah dari situ mulailah itu benar-benar kita yang berdua ya, kita merasa udah nikah pasti kehidupannya beda. Cuman kalau ditanya di sosial media kita terlihat bahagia selalu, sebenarnya gampang sih, maksudnya kita nggak mikirnya hidup tuh selalu bahagia, nggak juga gitu. Kita berpikirnya, kita sadar betul bahwa sosial media itu kan media, platform yang setiap orang bisa lihat gitu. Dan aku selalu mikir kayak, kita berdua selalu mikir kayak, ya udah kita berusaha bijak lah bersosial media. Makanya ada istilah bijak bersosial media. Jadi apapun yang kita share di situ harusnya bisa mungkin nggak harus menginspirasi orang, tapi at least paling tidak kita share ke sosial media itu sesuatu yang baik gitu loh. Kalau kita mikirnya sesimpel itu sih. Jadi kalau ditanya orang, iya hidupnya selalu bahagia, kalau aku bisa bilang hidupnya kita nggak selalu bahagia gitu. Pasti kita ada masa dimana kita harus struggling ya terhadap diri sendiri. Ici dengan GERD-nya, aku mungkin dengan yang tadinya postur badanku yang overweight dengan berat 86 kilo gitu, dan sekarang sampai seperti ini. Tapi ya itulah fase yang harus dilewatin, dan kita pengennya sharingnya tuh yang kebaikan aja ke orang gitu. Jadi kalau masalah yang negatif sih kita berusaha selalu untuk nggak share gitu. Kadang kita juga bingung, kayak ada orang yang di sosial media mereka bisa ngomongin tentang masalah rumah tangganya se-bluffing itu, kan mencari engagement. Nah itu sih yang kita berdua kayak maksudnya apalagi yang udah ngomong kayak, iya nih istri gue begini, suami gue begini. Kayak kalau aku di posisi mereka, aku jadi istri atau suaminya, aku akan berpikir kayak harus banget ya kayak diomongin ke sosial media semua. Sedangkan aku melihatnya harusnya lebih bijak sih untuk bersosial media gitu. Kalau ditanya, kita strugglingnya luar biasa. Berarti waktu lagi struggling itu nggak diposting ya? Enggak. Enggak. Karena kita suka posting juga untuk masalah struggling, kayak anak sakit, atau di rumah lagi ada apa, misalkan ada rumah yang bocor atau apa, kita kadang posting di story biasanya. Gitu. Jadi maksudnya pengen kasih lihat kita nggak selalu se-smooth itu juga. Cuman kalau untuk di feed kita pengennya sharing sesuatu yang selalu positif aja gitu. Mungkin yang gue tangkap adalah ketika kalian memposting, mempackage-nya dengan bagus dan informatif. Jadi mungkin orang ngelihatnya bahwa ya bagus sekali gitu. Iya. Pengennya sih kita gitu. Soalnya maksudnya kita juga nggak pengen orang kayak mungkin perjuangan orang kan pasti beda-beda. Dan orang tuh aku rasa dengan orang semakin dewasa, orang pasti akan lebih menghargai perjuangannya itu loh, di balik untuk mereka harus mengeluh dan sebagainya. Tapi menurutku yang lebih di-appreciate adalah how you enjoy aja sih, how you enjoy the journey, the experience-nya kayak apa gitu. Dan menurutku dengan kita sharing segala sesuatu di sosial media, apalagi lebih ngeliatin hanya progresnya aja, orang pasti akan nangkep sih kayak ternyata ini orang tanpa harus banyak ngomong dan sebagainya. Ya kita buktiin aja, ternyata ya progresnya ada gitu, jalan gitu, bagus gitu. Karena orang kan, kita bukan tipe orang yang jago untuk ngobrol juga sih di sosial media. Jadi kayak udahlah kita sharing yang bagus aja pokoknya di sosial media lah gitu. Oke, jadi yang kita tahu nih sebelum kita coba ngirimin baju untuk menjadi support sama kalian berdua, sebenarnya yang kita tahu adalah Mas
Mbak Ricci adalah orang yang punya GERD problem, abis itu punya GERD problem, akhirnya ngelakuin yoga. Karena yoga akhirnya Mas Akbar keikutan malah jadi olahraga bareng-bareng. Yang kita tahu tuh itu. Nah, Mbak Ricci tuh punya GERD problem tuh sejak kapan sih? Jadi aku terdiagnosis GERD itu dari 2017 Februari. 2017? Februari. Berarti belum lama ya Mbak Ricci? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih ya. Itu GERD problem tuh bagaimana sih Mbak? Efeknya terus? Jadi awalnya mungkin awalnya sebenarnya psikosomatis. Pada saat itu Akbar harus traveling keluar lumayan lama, hampir 2 minggu, dan ke negara yang dia belum pernah kunjungi sama sekali. Waktu itu dia harus bablas dari Jepang ke Korea. Nah, zaman dulu pas aku ke Jepang itu kan nasionalis sekali kan, jadi mereka tidak ada bahasa Inggris sama sekali dulu. Nah, aku nggak tahu kan sekarang Jepang kondisinya seperti apa, aku udah lama nggak ke Jepang. Nah, jadi aku super worry, tapi aku berusaha untuk nggak memikirkan itu sama sekali gitu. Ternyata di alam bawah sadar tetap mikirin gitu. Jadi begitu dia pergi, malamnya tiba-tiba aku kena panic attack. Panic attack itu tiba-tiba aku sesak napas. Lagi tiduran tuh, terus tiba-tiba jantungnya berdebar cepet banget. Sampai aku kayak, gila ini serangan jantung atau bukan gitu kan. Terus aku sampai, waktu itu kita masih tinggal di rumah orang tuaku. Aku langsung kontak mamaku tinggal di bawah kan. Bilang, ini kenapa ya, serangan jantung atau bukan gitu. Terus mamaku bilang, pokoknya ada apa-apa kabarin aja gitu. Ya udah, itu berminggu-minggu rasanya kayak gitu. Sampai akhirnya dia pulang pun, aku tetap merasakan hal yang sama seberat itu, dan itu udah ke dokter cuma bilang ini itu asam lambung, nggak dikasih obat sama dokternya. Gitu. Waktu itu aku ke internis biasa, bukan internis khusus gastro. Tapi sebelum Mbak Ricci sakit ini belum ada gejala sakit apapun ya sebelumnya? Tidak. Aku nggak pernah ada masalah lambung. Aku itu peminum kopi banget kan. Nah, nggak pernah ada masalah lambung. Aku minum kopi pagi-pagi pun tidak pernah ada masalah gitu. Selama ini nggak ada. Tiba-tiba jeder. Mungkin akumulatif dari ada psikosomatisnya juga, terus lambungnya juga jadi bermasalah, stres, asam lambung naik gitu kan. Udah, itu bolak-balik gonta-ganti dokter. Aku masuk UGD kayak langganan di UGD. Jadi dalam 3 bulan pertama aku masuk UGD 3 kali. Udah ada asuransi tuh Mbak? Reimburse. Reimburse kan itu udah perusahaan. Iya gitu. Udah, terus akhirnya sampai 3 bulan pertama masih kacau banget, sampai akhirnya aku ke satu dokter, kebetulan cocok sama dokternya saranin aku untuk coba deh ganti olahraganya. Dulu aku free latex. Aku seneng banget ikut free latex. Aplikasi itu kan. Yes, betul. Functional ya. Seneng yang kayak gitu-gitu olahraganya. Terus dokternya bilang coba deh ganti olahraganya, diganti jadi sesuatu yang lebih calming, mungkin ikut tai chi or yoga deh kan. Keren banget ya. Terus aku kayak ya udah deh, aku nggak tahu yoga itu seperti apa, blank sama sekali, taunya yoga itu cuma meditasi yang ada di pikiran aku gitu pada saat itu. Ya udah terus sejak itu coba ikut yoga, ganti pola makan. Tapi udah dikasih bahwa itu penyakit GERD. Udah. Itu langsung dibilangin itu GERD. Jadi sebenarnya kalau dengan kamu yoga, at least bisa lebih memperbaiki ini psikisnya juga, lebih tenang gitu kan. Berarti sebenarnya GERD itu nggak boleh panik kuncinya, hanya gimana? GERD itu sebenarnya panik itu memicu GERD sih. Jadi kayak misalnya aku gini, sesimpel tiba-tiba jalanan macet nih, terus panik anak-anak belum dijemput, tuh bisa tiba-tiba GERD tuh kambuh. GERD itu jadi lambung, asam lambungnya langsung naik. Tapi apakah itu bisa sembuh Mbak atau? Nah, kalau kata dokter sebenarnya GERD itu tidak bisa sembuh, tapi dia bisa di-maintain. Makanya aku sebut di bio aku manage GERD. Aku bisa memanage itu gitu. Jangan kalah sama GERD-nya gitu loh. Maksudnya kita tahu pemicunya dia apa, kita yang tahan itu. Gitu. Berarti siapapun sebenarnya bisa GERD ya? Kalau orang terlalu panik, mungkin gimana pun bisa. Sama kayak gue sih, kalau gue lagi ngerjain dan belum selesai, biasa gue panik, karena keringetan, gimana deadline gitu. Bisa. Sama yang gue pelajarin dari GERD sama dari ICI adalah GERD itu ada 2 jenis sebenarnya. Jadi ada yang triggernya memang dari pola makan atau mungkin lebih kali ya. Ada satu lagi yang dari psikosomatis gitu. Makanya kalau memang
mungkin dari kita pola makan yang nggak jaga juga, dan kita psikosomatisnya juga nggak kontrol, akhirnya mungkin lebih gampang untuk kena asam lambung itu gitu. Jadi makanya kayak Ici itu dulu, maksudnya kita berdua tuh zaman waktu Ici belum kena GERD itu ngaco sih. Kita makannya ngaco. Jadi kita olahraga tetap ya. Olahraga tetap, tapi makannya ngaco. Kita bisa yang makan mie goreng lah jam 11 malam, mesen kopi saset, sarapan jam 11 sarapan cuma ngopi, tiba-tiba jam 11 malam kita lapar nih bun, bilang itu kita kemana? Makan sop kambing. Sengaco itu sih dulu. Sengaco itu, jadi yang kayak kalau ditanya triggernya apa, pasti ya kayak Ici bilang akumulatif, mungkin dari pola makan juga, udah gitu abis itu ditambah psikosomatis. Reaksi Mas Akbar pas dengar Mbak Ici punya GERD problem gimana? Wah, awalnya sih yang bikin aku shock ya kayak Ici tadi cerita, aku nggak lagi di sini gitu. Waktu itu aku lagi di Jepang sih pada saat itu, terus tiba-tiba ya dia kena GERD, cuman bisa by WhatsApp. Kita even nggak sempat di UGD, kita pun nggak sempat video call dan sebagainya. Untung tuh di rumah diantar sama adik ipar sama Ajeng ya waktu itu diantar ke UGD. Jadi ya udah selama aku di sana tuh ikut seminar training itu ya was-was juga sih lumayan gitu. Cuman ya balik lagi sih, kita selalu berpikirnya kita yakin pasti dengan adanya musibah kayak begini pasti ada sesuatu gitu di baliknya ini gitu. Dan ya sampai sekarang pun kita justru bersyukur sih. Maksudnya bukan bersyukur untuk dalam artian kata pengen GERD lagi atau sakit lagi, enggak, tapi dengan GERD itu kita jadi belajar banyak sih. Gitu. Tapi pernah nggak waktu udah GERD problem akhirnya pernah sampai kambuh lagi, pernah nggak? Oh pernah. Pernah banget ya. Waktu itu lagi ngapain tuh? Jadi hal-hal sepele. Jadi pada saat proses recovery itu kan masih on medication kan. Proses recovery itu sekitar 2 bulan pertama itu kita jadi si GERD-nya ini akan muncul kalau misalnya aku worry sama sesuatu. Sesimpel itu. Kayak misalnya gini. Berarti Mbak Ici nggak usah bohong. Jadi overthinking lah intinya, kalau overthinking film horor gitu. Takut kan? Nah itu bisa tiba-tiba sesak napas gitu, sekali bisa tiba-tiba gitu. Terus atau enggak nonton berita ada pembunuhan apa? GERD-nya ini bikin gitu. Sesak nafas gitu. Kalau jadi gini, GERD itu ada macam-macam simptomnya di tiap orang bisa beda-beda. Kalau di aku kebetulan sesak nafas dan jantungnya berdebar. Ada lagi orang yang peluh hatinya sakit, ada lagi orang yang punggungnya sakit, ada yang pusing, ada yang muntah. Kayak simptom heart attack tapi ya, kurang lebih. Kayak adekku duluan kena GERD, jadi dia udah ngerti banget. Pada saat aku kena GERD dia udah tahu banget rasanya seperti apa gitu. Kalau dia kayak ditusuk di sini, jadi kayak orang kena serangan jantung kan. Ditusuk kenceng banget gitu sampai dia kesakitan, dipikir serangan jantung, ternyata pas ke dokter di EKG dan sebagainya fine, nggak apa-apa jantungnya. Jadi memang asalnya dari si asam lambung yang naik ke atas, nekan jantungnya itu. Ada yang sampai kayak heartburn juga. Nah heartburn, jadi terasa panas tuh naik ke atas sampai ke kerongkongan, nah kayak gitu-gitu. Jadi Mbak setelah itu baru jaga makan gitu? Yes. Nah itu aku benar-benar research sendiri, nyari semuanya di internet. Karena GERD pada saat aku kena itu belum banyak orang yang paham soal GERD kan. Even dokter aja kalau aku tanya, dok nggak boleh makan apa? Oh nggak boleh makan pedas, nggak boleh makanan berlemak, nggak boleh makan asem. Intinya standar lah, kayak kalau kita lagi perutnya nggak enak nggak boleh makan itu gitu kan. Kayak males aja ke dokter itu ya itu lagi. Kurang bisa modifikasi makanan gitu. Pokoknya intinya itu ya makan sehat aja gini. Nah cuman nggak spesifik kan, kita nggak tahu. Pada saat aku research aku baru tahu kalau ternyata ada makanan-makanan yang memang memicu, kayak produk dairy itu susu dan turunannya semua, susu, keju, cheese, yogurt. Nah yogurt, kalau yogurt masih oke karena dia sebenarnya prebiotics kan, jadi dia masih bagus buat lambung. Nah tapi kayak susu, keju itu no buat aku. Sampai sekarang nggak bisa makan Mbak? Sedikit bisa, tapi kalau banyak pasti perutnya langsung nggak enak. Langsung bloated gitu ya? Iya. Kayak sekarang kita benar-benar di rumah tuh kalau bisa mungkin ya kebanyakan di convert kan, kayak misalnya kita dairy susu kita ganti lebih yang plant based, soy, almond kayak gitu-gitu, cashew. Kayak hidupnya jadi lumayan sih, makanya aku kita bilang kayak itu blessing in disguise buat kita sih. Jadi tapi kayak emang every at some point kayak jadi kayak wah emang
ya diambil positifnya, oh ternyata, dan itu akhirnya sampai ke anak-anak kita gitu. Makanya orang kalau ngeliat anak kita kayak badannya kurus-kurus banget sih, nalanuma gitu kan. Cuman satu sisi kayak alhamdulillah mereka tipe anak yang jarang sakit gitu. Mungkin badannya kurus gitu ya karena makannya mereka untungnya mereka ikut kita dan nggak keberatan dengan itu, udah terbiasa kayaknya. Tapi memang keren sih Mbak, kalau misalnya orang bilang makan sehat malah bikin rugi, justru kayaknya dia yang belum tahu. Justru kita yang sebenarnya tergantung sama healthy lifestyle malah jadi tuh edik tau gak? Makannya bagus banget, mahal tapi bagus. Malah kita pengen willing to pay untuk makan seperti itu. Benar. Kayak salad stop, six pack, makan banyak banget. Kayak gitu, seru banget nih. Malah jadinya bagus nih. Masak bar, cekrek. tapi menurut gue tuh nggak banyak orang yang bener-bener memvalue healthy lifestyle bro. Yes. Karena biasanya orang buat healthy lifestyle itu pikir untuk rubah badan. Iya. Padahal kan sebenarnya lebih dari itu. Iya. Yang dipikirin adalah buat diet biar kurus, biar badannya bagus. Iya. Intinya mereka pikirin itu nggak sustain sih. Iya. Padahal ngefeknya tuh jauh banget. Gitu. Mas Akbar pernah ngomong banyak orang yang berotot tapi secara mental tidak sehat. Iya. Betul, soalnya kadang orang apa ya mindsetnya balik lagi kayak Julio bilang gitu, orang tuh pengen sehat supaya dapat badan bagus gitu, cuman mereka pengennya instan dan sebagainya. Sedangkan kalau kita berdua berpikirnya adalah kalau kalian pengen badan bagus ya konsisten olahraga gitu, karena buat kita kayak aku yakin kalian juga pasti mikirnya badan bagus itu bonus nggak sih, kayak kalian konsisten, persisten, komitmen tuh menurut aku kayak yaitu komitmen dan konsistennya kita gitu udah pasti bonus lah gitu. Kalau kita olahraga cuman sebatas kayak gue ngincar badan bagus lah gitu, diet lah dan sebagainya, justru nutrisinya hilang menurutku kan. Iya sih. Iya kan, kayak gitu-gitu. Itu udah ngomongin lifestyle ya. Iya. Nah kali ini gue pengen coba masukin namanya wealthy bro. Jadi yang namanya kalau misalnya happy family, otomatis kita nggak bisa pungkiri yang namanya keuangan. Nah gue ngelihat Mas Akbar ini udah setia banget nih dari umur 20 sama Mbak Rici. Gue pengen nanya di luar keuangan dulu. Boleh. Mas Akbar pernah ada ngelihat cewek lain gak sih? Ini nggak adil lebih baik. Jujur. Gue pengen tahu. Kalau misalnya cowok ngelihat cewek lain sih, menurut gue kayak pasti lah gitu ya nggak sih. Cuman gimana lu mau handle otak itu mas? Nah kalau pas kuliah itu apa ya? Gue pas kuliah tuh kayak bener-bener satu. Udah kayak di sidang sidang kayak satu kampus, kita tuh satu kampus satu kelas gitu kan. Jadi bener-bener yang ya udah mau ngapain gitu, kayak mau kemana pun ngelirik yang lain juga susah gitu kan. Satu kampus satu kelas gitu kan. Tinggalnya juga gue waktu itu tinggal sama cowok-cowok roommate gitu kan ya, dia juga sama cewek-cewek gitu. Jadinya pada saat kuliah ya udah. Nah pada saat setelah lulus kuliah, nah godaan kan makin banyak kan, karena kalau misalnya kuliah kan ya udah point of view-nya cuman ya udahlah anak kampus gini doang gitu kan. Tapi pada saat kuliah pasti ada lah, kayak gue ada masalah sama dia yang masalah, wah lu deket sama ini, ada lagi orang yang ngabarin gini, ada lagi dia ngeliat WhatsAppan gue, pas kerja WhatsAppan gue sama cewek dan sebagainya. Cuman ya gimana ya, at the end mungkin gue udah ada di satu titik kayak dia selalu bilang sama gue, yang harus diingat adalah mungkin lu ngelihat cewek itu cantik gitu ya, mungkin lu ngelihat seksi dan sebagainya, tapi yang gue pikir adalah ada beberapa poin yang mungkin gue nggak bisa dapet di cewek itu. Nah itu sesimpel kayak gini deh, gue bisa bertahan sama dia pacaran kita 6,5 tahun, hampir 7 tahun gitu. Kalau misalnya hanya gara-gara satu cewek yang which is gue dulu sama dia pernah marahan sama satu cewek ini, dan kita benar-benar sampai berantem diam-diaman di rumah, dia sampai pergi nyetir ya waktu itu ya, nyetir keluar cuman pengen nenangin diri gitu. Cuman gue pun juga berpikir gitu, apa ya yang gue cari kalau misalnya gue sampai putus sama dia tuh bisa nggak gue pasti dapet di cewek ini gitu. Gue di dia udah jalan selama 6-7 tahun, even kalau misalnya gue pada saat itu mau nikah gue bisa, cuman balik lagi mau nikah itu gue dulu ya, maksudnya orang kuliah, anak kuliah lah, mikirnya kalau nikah lu harus settle, lu harus punya rumah, gaji lu harus sekian dan sekian gitu. Pada saat gue awal kerja, gaji gue di bawahnya gaji dia. Jadi gue berpikir kayak, Mas, gue boleh tahu gak gaji lu waktu umur gaji pertama gue? Lu lagi di umur gaji pertama gue 1.750. Itu di zaman tapi saat itu zaman itu sih menurut gua ya UMR lah ya, mungkin ya at that time mungkin ya UMR. Cuman
dengan bekal gue segitu untuk menikah gitu dan gue mau bandel dan sebagainya kayak it doesn't make sense gitu. Even gajinya dia lebih gede dari gaji gue gitu. Sampai akhirnya dia bilang sama gue, dia cuma bilang gini, kalau emang kita mau serius, ayo, bilang itu. Gue percaya yang namanya niat baik, nikah itu ibadah. Selama niat baik dan kita dijalaninnya benar, pasti ada rezekinya lah gitu. Nah, jujur banget yang namanya umur 20-an dikasih seperti itu pasti kan bingung. Mas Akbar. Gue pengen tahu gimana cara lu meyakinkan diri bahwa Mbak Ricci ini satu-satunya dan gue akan menikah sama dia. Meyakinkan dirinya dong. Sebenarnya gue nih sama kayak lu mungkin waktu umur 20-an ngelihat nikah tuh takut. Lu harus satu meyakinkan bahwa gue bisa sama dia. Itu gimana Mas Akbar? Mungkin ya itu sih dengan berjalannya waktu itu, kayak misalnya gue pacaran 6-7 tahun itu bukan waktu yang pendek ya, itu lumayan lama loh untuk pacaran gitu menurut gue 6-7 tahun. Dan krusialnya tuh gue merasa adalah kelipatan 3. Even gue jadi kayak pacaran 3 tahun sampai 3 tahun, biasanya tuh godaannya di 3 tahun, nanti 6 tahun nih udah godaan lagi tuh sampai gue nikah tuh pasti ada godaannya. Cuman balik lagi itu tadi gitu, gue udah ngejalanin 6-7 tahun, apalagi gitu yang gue cari gitu. Waktu itu gue udah kita nikah umur 26 kurang 1 bulan. Jadi kita berdua tuh cuma beda 2 hari ya? Iya. Stalker sourcingnya gokil gitu. Jadi pokoknya kita akhirnya mikir kayak ya kalau dari gue pribadi apalagi yang gue cari gitu. Maksudnya kalau at that point gue mau bandel ya apa gitu. Udah gue berpikirnya adalah keluarga kita udah sedekat itu, udah sekenal itu, iyalah pacaran 6-7 tahun gitu. Ya udah akhirnya gue pribadi mikir kayak ya udah gitu. Kita akhirnya kayaknya gue benar-benar mau serius jalan, dan pada saat itu pas banget bokapnya dia nanya gitu kayak, Bar lo pacaran udah berapa lama? Dulu Mas Akbar udah simple kayak belum, tapi piercing. Dia baru tatoan setelah nikah. Wah, nakal-nakalnya setelah nikah. Jadi gua awalnya udah nakal lu belum Mas Akbar? Kayaknya lebih nakal gitu. Jadi gua waktu nikah tuh cuman piercing doang lah. Piercing, terus dulu zaman kuliah tuh setiap semester rambut gue selalu berubah warna. Warna-warni. Makanya gue dulu kayak bunglon deh pokoknya, anak desain kan kita berdua. Jadi kayak ya udah gitu. Ya udah akhirnya bener-bener bokapnya dia cuma nanya, "Weh, lu udah pacaran 6-7 tahun nih. Mau dibawa kemana nih?" Intinya gitulah pokoknya. Itu lagu belum ada emang. Dibawa kemana? Belum ada. Untungnya belum ada. Mungkin kalau ada lagu itu gue lebih mikir sih gitu. Lagu ada. Jadi udah pokoknya pada saat itu gue langsung bilang, oke, gue mau serius. Langsung ketemu orang tua. Singkat cerita tuh kita preparationnya cepet banget deh, bener-bener cuma 3 bulan ya dari lamaran nikah. Udah dari situ udah yang gue pegang cuman omongannya dia doang sih. Pokoknya kalau niat kita baik, kita nikah tujuannya ibadah, insya Allah pasti ada rezekinya. Udah dari situ mulailah gitu. Gue selalu bilang sama dia, even sesimpel kayak waktu anak kita kedua lahir, Numa, dia sempat pengen berhenti kerja. Dia ngomong ke gue gitu, gimana gue pengen berhenti kerja ya, otomatis kan income yang udah pasti kan jatuhnya di gue gitu, benar-benar single. Yang tadinya kita berdua, dia kerja sampai Nahla, terus akhirnya Numa lahir, akhirnya dia decided untuk ya udah gue jadi ibu rumah tangga. Pada saat itu gue cuma bilang ke dia, balik lagi gitu, gue ingat omongannya dia, kalau emang niat kita baik ya udah gitu. Toh menurut gue dia sebagai wanita untuk bekerja di rumah itu memang sudah seharusnya kodratnya seperti itu gitu. Betul. Cuman dengan catatan kalau dia mau usaha, gue nggak masalah sama sekali, gue akan support gitu apapun usahanya. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya ya bisa ngeliatin anak di rumah gitu. Cuman kan balik lagi ya, kalau gue ngomongin in general, setiap orang pasti kan beda-beda ya kebutuhannya gitu. Jadi gue nggak akan menjudge ibu yang kerja atau enggak gitu. Itu sih udah strugglingnya mereka gitu. Gue justru appreciate satu sisi yang orang tua masih bisa kerja dan bisa mendidik anaknya dengan baik sih, itu luar biasa banget. Makanya pada saat itu gue cuma bilang dia, kalau lu nyaman dengan itu, just go ahead gitu. Gue percaya kok, yang penting selama niatnya kita berdua baik, pasti ada jalan sih. Gitu. Iya, keren. Tapi kalau gue lihat Mbak Ricci sebenarnya ada yang membantu gak di dalam rumah itu, entah ART maksudnya? Yes, asisten rumah tangga. Enggak ada. Nah itu yang gue liatin sama. Gue bingung banget gitu. Nah itu gimana? Jadi sebenarnya dulu terakhir kita punya babysitter itu pada saat si Nahla masih bayi, aku masih kerja.
sampai punya anak kedua aku baru resign. Begitu aku lahirin anak kedua, susternya cabut, nyuri duit. Nyolong duit. Nah, aku lumayan trauma tuh sama kayak gitu karena dia udah 2 tahun kerja sama aku dan fine aja, kerjanya bagus banget. Itu waktu Mbak Ricci udah punya anak kedua. Jadi dalam kondisi anakku yang kedua masih bayi, si babysitter yang satu ini cabut. Jadi aku ngurusin 1 anak toddler umur 3 tahun dan 1 anak bayi sendirian. Tanpa pembantu. Jadi kalau Mbak Ricci masa bersini anaknya gimana? Sekarang lagi ada nenek di rumah. Pas banget. Bisa di-manage begitu ya. Siapa mau berusaha Tuhan pasti bantu gitu ya. Yes. Yang penting niat baik. Yang penting baik selalu ada jalan gitu. Gue pegang terus. Dan kebetulan kita di kompleks kita lumayan dekat sama semua orang-orangnya. Jadi anytime kalau kita mau titip ya anak-anak gitu. Tapi anak-anak aman so far, Mbak? Aman sih. Aman kok mereka. Tapi Amin yang ini di luar ini sih, maksudnya pekerjaannya Mas, masuk ke pekerjaan, gue penasaran aja. Kayak Mas kan udah umur segini. Apalagi skillnya yang kita tahu kan Mas, visual maker. Visual merchandiser kan. Itu udah di tahap dimana Mas udah di top belum sih? Sebenarnya kalau gue berpikir gue udah di top apa belum, kayaknya gue rasa belum sih ya. In terms of career path juga kayaknya gue masih bisa untuk reach goal yang lebih tinggi dari sekarang gitu. Cuman mungkin karena gue udah umur segini juga, jadi point of view-nya juga beda gitu. Kalau ditanya ambisi, wah pasti masih punya gitu. Cuman ngejalaninnya mungkin lebih legowo aja kali ya gitu. Legowo tanpa berhenti berusaha gitu. Kalau ditanya ambisi pasti ada gitu. Cuman ya balik lagi sih gitu. Yang penting tetap berusaha aja gitu. Kalau in terms of kerjaan sih menurut gue sih path gue masih ada banget sih. Amin gitu. Kayak adiknya Mas kan benar nih. Yes. Tapi Mas ada gak sih pikir kesana? Nah, kalau ditanya atau gimana? Iya, gitu. Kalau iri mungkin nggak ada ya gitu. Karena gue yakin sih setiap orang itu udah punya path masing-masing. Makanya gue pernah bilang waktu itu, gue akan melihat sesuatunya ya orang itu udah punya path masing-masing. Kayak Nanda gitu. Mungkin dia jiwanya memang udah terlahir as a entrepreneur gitu. Sedangkan jiwa gue memang lebih di korporasi gitu. Jadi once alhamdulillah kita berdua akhirnya bareng istrinya, bareng satu partner kita juga Mas Arief, kita bikin yang namanya Makna Coffee itu gitu. Nah di situ ketemulah nih kita berempat dengan orang yang backgroundnya berbeda-beda. Nanda as a entrepreneur dia lebih ke visualnya. Kalau Mas Arief mungkin karena dia orangnya udah punya coffee shop yang lain, jadi dia lebih ke operationalnya. Mungkin orangnya detail lebih ke financial dan sebagainya. Nah kalau gue lebih ke orangnya ngelihatnya lebih ke bengkelnya. Misalnya karena gue visual merchandise, jadinya gue ngerjain satu toko lah, design fixtures lah, railing dan sebagainya. Jadi once kita jadi satu, itu jadi satu kesatuan yang menurut gue solid banget gitu. Jadi kita tahu banget bagian masing-masing gitu loh. Jadi emang kita tuh kalau dipikir-pikir mau egoisan juga buat apa gitu, karena kita tahu banget gitu bidang kita tuh setiap orang pasti punya path masing-masing. Jadi kalau ditanya gue akan ngiri sama Nanda dengan entrepreneur, enggak juga sih. Justru harusnya gue melihat dia itu apa ya, kayak sesuatu yang baru gitu loh buat gue. Gue yakin gue bisa belajar dari dia, dan gue yakin Nanda pun siapapun itu mungkin bisa belajar juga dari gue. Makanya gue selalu bilang kayak jadi orang tuh jangan cuman mau menginspirasi gitu, tapi mereka gengsi untuk terinspirasi gitu. Gue tuh tipe orang yang kalau kita bisa menginspirasi orang boleh gitu, tapi kita jangan gengsi untuk terinspirasi juga lah gitu. Kayak misalnya ya udah gue terinspirasi sama kalian di sini semuanya Java estetik gitu. Jujur gue pasti akan bilang gitu. Rata-rata kan orang-orang kayak di sosial media balik lagi kayak gue pengennya menginspirasi nih, cuma kadang untuk ngomong terinspirasi itu suka gengsi. Yes. Berarti perjuangan dari dulu Mas Akbar masuk ke UPH. Gue dengan nggak, jadi maksudnya dari dulu itu abis itu Mas Akbar masuk ke departemen store Matahari. Yes. Abis itu pertama kali. Betul. Nah abis itu kan berjuang sampai dengan sekarang itu berjuang di path yang sama. Yes. Berarti kan berjuangnya itu sama banget. Nah bagaimana Mbak Ricci tuh melihat bahwa perjuangannya si Mas Akbar ini patut untuk yuk kita fokusin aja kalau misalnya Mas Akbar yakin sama gue gitu loh. Bagaimana Mbak Ricci tuh melihat bahwa Mas Akbar tuh yakin
pengen banget sama Mbak Rici mau jalin sebuah keluarga gitu? Sebenarnya kalau waktu awal dia masuk ke Matahari, kantor pertamanya dia, itu benar gajinya dia itu kan jauh lebih rendah daripada gaji gue, karena waktu itu aku gajinya di agency. Oke, berarti agency itu sometimes besar, sometimes enggak. Agency besar karena kita gila-gilaan kan kerjanya kan, sampai pagi. Beda sama kalau kayak kantor retail gitu, mereka on time kerjanya, jadi kayak jam 7 pulang gitu. Kalau kita di agency kan kayak nggak kenal waktu gitu. Cuman pada saat aku tahu gajinya dia memang jauh di bawah, terus kita mau merit, aku cuma bilang sama dia, yang penting sekarang aku udah ngerti kodrat aku. Pada saat aku nanti merit, punya anak, aku pasti harus ngurusin anak kan. Someday pasti akan dikasih jalan supaya akan berputar, di mana dia pasti akan lebih tinggi gajinya dan aku kembali ke rumah ngurusin anak. Oke. Gitu. Untuk Mbak Rica Mas Mbak decide untuk akan nikah tuh di umur berapa ya? Waktu sudah kita 25 ya. Jadi kita decide nikah di umur 25. Setelah aku ya itulah ketemu papanya dia. Itu kita decide nikah umur 25 tahun 2008 bulan April. Dia ngomong ke papaku mau ngajak aku nikah. Bulan Juli kita lamaran. Bulan Juli lamaran, November kita nikah. Jadi cuman berapa bulan? Cepet banget sih preparation. Agustus, September, Oktober. 3 bulan kita persiapan nikahnya. Oke, berarti modal yakin saja ya? Modal yakin. Modal yakin. Yakin kalau niat baik selalu ada jalan. Mas aku udah 4 kali lah. Karena sebenarnya itu modalku loh asli. Itu benar-benar aku kayak ngejalanin semuanya tuh yang udah oke, yang penting niat gue atau niat dia baik, udahlah gue yakin lah gitu. Yang penting kita nggak berhenti berusaha sih udah. Sekarang orang kayak semuanya mau instan, pengen sukses tapi tanpa berusaha sih buat aku ya bullshit aja gitu. Mendingan kayak ya udahlah diam aja tapi jalan, dibanding gue cita-cita gini tapi faktanya kayak nggak jalan sih. Menurut gue kayak wah susah juga ya. Tapi Mas ada ini nggak sih kayak kita kan sekarang emang buat usaha nih, kayak tiap hari jalanin hari itu nggak ada penyesalan istilahnya. Mungkin kayak Mas ada nggak sih penyesalan gitu? Kalau ditanya, gue tuh selalu bilang kalau gue gitu. Penyesalan usaha dan sebagainya sih nggak ada sih ya gitu, karena gue yakin apapun yang kita jalanin kan berproses ya gitu. Sebenarnya mungkin kalau lebih menyesal sih, iya apa ya, ada lah ya gitu. Tapi gue tipe orang yang dibanding gue menyesal dan gue terlalu larut dalam penyesalan, kenapa nggak gue yaudah gue tahu gue salah di sini and then gue perbaikin aja gitu. Kalau ditanya, gue selalu ditanya orang-orang penyesalan lu dalam hidup apa sih? Jadi gue tuh nyokap bokap gue udah divorce, jadi gue kelas 6 SD itu kan. Jadi pada saat nyokap bokap gue divorce, di saat itulah gue sama Nanda tuh, gue kelas 6 SD, Nanda kelas 5 mau nggak salah. Jadi 3 hari gue harus sidang. Untuk pulang sekolah tuh gue Eptanas, pada saat itu Eptanas namanya. Gue pulang 3 hari Eptanas, gue harus sidang. Nanda pun juga kayak gitu gitu. Jadi untuk di umur 5-6 tahun untuk kita ngadepin itu semua ya kita mungkin nggak tahu apa-apa gitu. Tapi mau nggak mau ya udah kita ngejalanin itu. Kalau ditanya penyesalan gue dalam hidup, salah satunya itu sih. Kenapa itu harus terjadi pada saat gue kecil di umur 5-6 tahun jadinya kelas 5 dan kelas 6 gitu. Jadi penyesalan gue kayak ya gue nggak bisa apa-apa at that time gitu. Gue nggak bisa bantu atau even gue memposisikan diri gue jadi penengah antara bokap nyokap. Ya itu sih menurut gue yang penyesalan gue yang bener-bener yang ya sekarang gue rasain itu sih. Cuman kan gue berpikir kayak ngapain harus disesali ya gitu. Ternyata dengan adanya kejadian itu ya gue bisa jadi kayak sekarang, sesimpel kayak gue ngadepin semuanya lebih mandiri lah gitu. Kayak zaman SMP temen gue mungkin udah banyak yang start ngobat lah, SMA dan sebagainya, broken home. Cuman di saat itu gue lebih ngelihatnya kayak ya udahlah gitu. Gue ternyata untungnya gue nggak ikutan ke dalam hal seperti itu sih gitu. Jadi gue nggak kepengaruh lah hal kayak gitu. Mungkin untungnya itulah. Oke, yang gue mau nanya tuh sebenarnya kita sama Mas. Gue juga broken home. Umur 6 sama kelas 5 dan 6 SD. Iya. Nah, mungkin itu yang gue bisa pikirin itu ke keluarga kalian mungkin ya. Kenapa yang gue review itu kok terlalu happy? Bener gak sih Mas? Kayak ini kan gue nebak-nebak nih, gue masih muda nih. Yes. Tapi gue tuh dari muda tuh udah
kayak dari milih pasangan, gue jalanin hubungan, semuanya itu nggak pernah main-main karena masalah yang gue pernah dapetin dari keluarga gitu. Kayak secara unconscious mind gue tuh pikir bahwa oke, bokap nyokap gue udah salah nih, karena banyak efek-efek yang di kita yang orang tua kita mungkin nggak tahu efeknya tuh apa ke anaknya kan. Bener dari banget. situ sih kayak itu beneran gak sih mas kayak ngefek ke keluarga lu gitu? Bener sih, jadinya kayak concern banget happy family kan. Bener banget, jadinya kayak ya kita ngelihatnya sekarang kalau gue pribadi ngelihat itu udah pasti contoh nyata gitu loh, bukti nyata gitu. Walaupun at that time kelas 5 kelas 6 SD gue sama Nanda belum bisa menelaah itu dengan baik gitu, tapi sejalan dengan waktu kita makin dewasa, ketemu dengan orang-orang yang punya background yang sama dengan kita gitu, jadinya kita kayak yang oh iya ya gitu, ternyata ya pasti ada hal seperti ini. Nah makin kita dewasa, kita punya keluarga, pasti kita pengen banget hal kejadian serupa dengan yang kita alamin dulu nggak kejadian ke anak kita kan gitu. Soalnya kejadian kayak begitu kalau misalnya aku mikir ya, kadang ada orang yang nyalahin anaknya jadi apa ya, jadi kadang gara-gara anak, kadang dipikirnya kayak gara-gara anak jadi berantem lah gitu, terus anaknya sampai nggak keurus dan sebagainya. Sedangkan menurutku kalau ada hal sampai itu orang tua bercerai dan sebagainya, harusnya yang disalahkan pertama justru orang tuanya gitu kan. Kenapa bisa kayak begini gitu. Cuman kan somehow dalam pernikahan itu ada hal-hal yang kita nggak bisa manage sampai sejauh itu. Ada hal yang nggak bisa kita paksain. Justru perceraian itu jadi jalan utama yang bisa memperbaiki dua belah pihak gitu. Itu sih gitu. Jadi ya sebagai anak gimana kita ngadepinnya aja sih. Dan buat aku setuju sama Julio gitu, kayak apakah itu jadi refleksi kita untuk nantinya kayak Julio menjalanin kayak hubungan untuk nextnya, itu bagus sih buat aku. Itu at least dia udah punya contoh nyata gitu loh, yang bukan cuman kata orang begini. Itu sih mas pegangan gue, kayak karena mungkin hubungan bokap nyokap gue pisah itu karena ada orang ketiga juga, jadi makanya gue sampai sekarang itu mikirin hubungan tuh kayak concern banget yang namanya perselingkuhan gitu. Yes. Makanya dari situ ya timbul lah pikiran gue, kayaknya gue emang nggak bisa jadi fuckboy aja, nggak bisa jadi playboy. Iya. Dan menurut gue kayak untungnya lu tahu gitu ya maksudnya sekarang kayak apa. Kalau gue ditanya sekarang lu tahu nggak sih gitu maksudnya maksudnya dulu bokap nyokap itu kenapa divorce dan sebagainya. Gue sampai sekarang kalau ditanya tahu apa enggak, gue nggak tahu sama sekali. Enggak. Gitu, karena gue berpikir kayak ya udah, gue cuman berpikir simple, mungkin ini jalan terbaik buat mereka, udah that's it gitu. Maksudnya ya mereka sekarang happy dengan jalannya masing-masing, hubungannya mereka sekarang baik dan ternyata memang lebih baik dengan keadaan mereka setelah bercerai gitu. Makanya aku pikir kayak dari situ aku lumayan ke switch juga, oh ternyata memang jalannya memang udah ditentuin, yang baik buat mereka berdua dan kita sebagai anak-anak adalah ya ada poin plusnya, kita jadi lebih mandiri lah. Aku SD SMP udah naik angkot, aku nggak pernah ngerasain yang namanya naik jemputan lah dan sebagainya. Apa ya gitu, jadi makanya ya balik lagi lah, yang penting gimana cara kita ngelihatnya aja sih, point of view-nya kayak apa gitu. Dulu Mbak Ricci ngelihat Mas Akbar gimana? Wah dulu tuh sempet ada di zamannya, wah nggak boleh teman sama keluarga broken home nih, nanti efeknya malah ngefek ke kita. Sempet tau Mbak, sempet ada zaman kayak gitu. Zaman kayak gitu. Kebetulan keluarga aku nggak seperti itu sih. Jadi maksudnya mereka nggak akan memandang kayak aku pacaran sama anak broken home gitu, nggak ngefek buat mereka. Buat mereka yang penting ya calon. Penting ganteng. Calon mantunya, ganteng. Salah. Calon mantunya yang penting mau berusaha. Yang penting nomor satu nggak boleh males. Komitmen, persisten dan konsisten. Karena bokapnya dia tipenya juga yang dari bawah. Struggling banget dari bawah. Kalau kita sebutnya hustler. Hustler. Berarti kita udah cocok ya hustler. Kemarin aku juga ngeliat ceritanya Medi tuh yang tentang caranya, maksudnya dia menghadapi kehidupannya dia in real life-nya kayak apa. Wah iya, aku nontonnya tuh, gila nih videonya bagus banget. Itu buat aku kayak yang buat itu tuh cowok ini. Story-nya keren banget, bagus banget. Maksudnya selain touchy tapi real gitu loh. Maksudnya aku kayak wah gila. Kalau cuman bikin cerita touchy mah gampang gitu kan. Cuman bikin realnya tuh itu keren sih. Yang pertama kali lihat gue ya kemarin. Ichigo belum lihat kan?
Bagus banget videonya. Gue lumayan terharu nih ngeliatnya. Itu visi misi Java, Mas dan Mbak. Kita tuh pengen menaikkan orang-orang yang punya value, yang mungkin Sparrow of Silence, yang mungkin dia belum berbicara karena belum punya media. Nah di sini kita pengen menjadi media itu gitu loh. Bukan hanya orang-orang yang mungkin sudah punya banyak followers dan sudah banyak public figure yang sudah jadi. Jadi dia bisa framing atau bisa bias mungkin ke orang-orang. Tapi kita pengen yang bener-bener orang-orang yang memang butuh suara dan kita jadi media. Nah di sini kita pengen banget ngangkat orang-orang yang gitu, only for hustler, bukan orang pecinta olahraga saja, tetapi yang apapun, hustle di bidang keluarga, hustle di bidang kesehatan, semua tuh bisa hustle. Itu yang kita ambil tuh itu, kita pasti berjuang bersama-sama. Nah itu yang pengen kita tarik gitu loh, kita pengen kita up sebenarnya itu. Makanya benci banget lihat, sebenarnya bukan benci sih, kayak sayang banget gitu, kayak Mas Akbar followers cuma 5.000, kadang tuh ada orang yang kayak, ih yakin lu endorse gua gitu, kayak come on lah, kayak kita tuh nggak pernah lihat orang tuh dari followers. Justru yang followers yang banyak itu malah kayak kasarnya tuh kayak nggak ada value gitu loh. Ininya kali ya, engagementnya kali ya, kadang-kadang karena kayak misalkan gitu ya, kita nih Mas, misalnya bayar orang gitu, orang yang udah terkenal, nggak menutup kemungkinan bulan depan dia dipakai orang lain lagi dengan brand yang beda, tapi kategorinya sama gitu. Jadi kayak nggak ada apa sih karakteristiknya sama sekali. Java tidak ada karakter. Justru kita lihat orang-orang yang kayak followersnya kecil itu, ya itu yang lu bilang ya, Sparrow of Silence itu sebenarnya dia value-nya tinggi banget, cuma dia hanya tidak ada media untuk dilontarkan ke media gitu. Makanya kadang kalau misalnya kayak aku kayak kemarin kayak media awal yang kontak aku tuh kayak dari Ajeng awalnya aku kan, Bar gini, hah yakin nih? Iya. Bun yakin nih. Apalagi habis lihat followersnya aneh, buset. Followersnya banyak banget, ngapain ke kita nih, kayak salah orang deh gitu. Cuman ya kan, itulah. Makanya itu yang membedakan si Java Aesthetic ini dengan orang lain, Mas dan Mbak. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar ingin membangun branding bahwa kita tuh businessman, menjual baju sekedar keuntungan, tapi kita tuh seniman juga. Seniman itu bukan hanya berdasarkan soal data, tapi itu yang Mas Abar ngomong, gue setuju banget sama Mas Abar. Ketika orang punya niat baik untuk bersama-sama, pasti akan ada jalan. Masalah data dan engagement bukan masalah bisnismen. Kita orang seniman dan bisnismen yang kita gabungkan gitu. Gak selalu praktikal lah istilahnya. Misalnya barang kita Java Mesh antibakterial 3 lapis bisa aja dijual dengan harga yang bagus waktu itu zamannya. Tapi kita lebih milih untuk bikin campaign beli untuk mereka, karena kita yakin saat ada niat yang baik pasti itu. Nggak tahu lu jangan ngomongin data sama kita. Kita ngomongin yang real aja di sini ya. Akhirnya bisa jadi kantor. Bahkan kalau ada kantor kita nggak bisa ngundang orang-orang seperti kalian di sini gitu loh. Itu yang pengen kita up gitu. Makanya yang balik lagi ya, mungkin itu hanya berkat Tuhan waktu itu, karena saya memang pernah ikut lomba, kompetisi segala macam sampai internasional baru dapat followers. Jadi modeling, jadi dulu tuh sempat modeling, pageant, dan akhirnya punya followers. Dan saya lihat bahwa banyak banget seorang model dan seorang pageant hanya dianggap sebagai model. Bahkan gue bilang, "Men, lu bukan model, lu role model." Akhirnya dulu gue rela-rela ambil baju, maksudnya baju untuk dipakai sama desainer, no man. Gue akan punya baju, gue akan pakai lo semua, karena gue nggak mau lu ngeliat punya mental seperti itu. Singkatan tuh kayak gitu. Makanya sekarang respect banget sama orang-orang seperti kalian, orang-orang yang ya mungkin followersnya tidak sebanyak orang-orang itu, tapi kita yakin kalau kita bersatu, zero mistakes, jadi ya kita akan lebih kuat dibandingkan orang-orang yang lain. Biar hustler semua. Nah, gue pengen masuk lagi nih, visual merchandise, visual maker. Gimana Mas Akbar sama Mbak Ricci tuh bisa ngeliat bahwa Java masuk nih sama gue, dan lu bisa menerima Java Aesthetic ke fit sekalian gitu loh. Justru gue malah lebih seneng banget ngeliat kalian nge-posting rapi banget. Jadi pas awalnya tuh itu gue tahu dari Ajang, terus habis itu ngobrol sama Medi kan, terus habis itu dari situ kita, maksudnya gue dan Ici waktu itu lumayan ngeliat fitnya gitu. Dan once pertama gue ngeliat fitnya, gue cuma bilang sama Ici, hancur, niat banget bikin fitnya gitu. Maksudnya seniat itu bener-bener cuman hancur, bagus, niat banget bikin fitnya gitu. Walaupun menurut gue kayak setiap orang kalau mau maju di sosial media, Instagram, visual harus bagus gitu. Tapi once gue scroll down ke bawah gitu, gue bilang ternyata value-nya mereka terbentuk dari journey-nya kalian gitu. Dan itu menurut gue yang
keren banget sih ini gitu. Jadi gue nggak cuman karena kalau orang lihat orang cuman at the end-nya doang tanpa meng-appreciate value dari journey-nya, buat apa gitu. Sedangkan gue melihat Java Aesthetic, apalagi pas gue datang tiba-tiba Rea udah cerita, iya kita dulu gini, itu gue makin kayak hancur, kayaknya emang keren gitu. Jadi gue meng-appreciate kalian bukan cuma tampilan visualnya doang, tapi value kalian itu justru dari journey dan experience-nya kalian sampai sekarang. Makanya kita pikir kayak, ya jujur dari kita berdua baru pertama kali ya, maksudnya kita benar-benar ada yang mau baju sports, ada yang mau masih kepercayaan ke kita untuk pakai dan sebagainya. Makanya begitu gue lihat tanpa babi bu, gue yang gila, gue bilang ke Medi, gila gue thank you banget. Justru kita berdua thank you banget kayak yang bener nih, yakin nih. Udah gitu bener-bener aku ngeliat fitnya kayak kita yoga loh, kayak nggak ada yang yoga loh di sini. Nggak ada yang yoga nih. Semuanya kan kayak semuanya yang bener-bener sports banget yang gym. Sedangkan kita berdua kalau ditanya, gue not even six pack, kita tua kayak yakin nih masuk nih. Cuman ya balik lagi lah dari situ sih kalau dari gue ya gitu. Nggak tahu kalau dari Ichi apa, kenapa akhirnya sama sih sebenarnya awalnya. Terima kasih. Nggak bohong, kita lihat visualnya dulu kan. Itu tidak bisa dipungkiri lah. Pasti lihat visual. Bahkan gue lihat makna kafe habis lo, aduh, kok jadi begini, aduh. Nah, gue terinspirasi banget justru dari makna kafe. Ada yang 3D yang botol jatuh, keren sih. Wah, gue perhatiin banget. Gue percaya tuh semuanya sih kalian bisa sampai sekarang makna coffee juga gitu pasti teamwork banget lah gitu. Setiap orang pasti benar di posisinya masing-masing gitu. Jadinya ya bisa jalan gitu. Tapi kebetulan masuk ke style kita juga sih. Kayak gue sama Akbar bajunya ya hitam putih abu-abu, hijau tua. Pas ngeliat bajunya kita tim monokrom lah. Ya, kita tim monokrom. Sama ya. Iya kan, kita beneran tim monokrom gitu. Kalian wow, ini lumayan kita banget sih. Kita monokrom kecuali vinyl kita, udah itu doang. Sampai Subway kita sebenarnya mau beli tuh yang monokrom. Monokrom X RT color RT color. Masuk ke Curve Aesthetic nanti. Tapi semoga aja ntar pasti akan masuk sih ke Curve Aesthetic. Namanya apa? Curve Aesthetic. Curve Aesthetic. Nanti Mbak Rizky pasti cocok banget di Curve Aesthetic. Nah, karena kita benar-benar nge-tag ke lifestyle. Tidak sabar pengen lihat hasilnya. Nah, ini pertanyaan mungkin terakhir ya. Iya, terakhir bro. Enggak, gue pengen tahu sebenarnya ini nih. Gue ngeliat kalian tuh yoga, rumah kalian tuh bagus. Ada kolam renangnya. Nggak ada kolam renang? Nggak ada bro. Itu kompleks. Kompleks. Jadi kolam renang bersama. At least rumah kalian tuh bagus. Kayak estetik, apalagi waktu latihan yoga di indoor. Yes. Itu tembok-temboknya tuh semen-semen abu-abu semua. Ada rumput-rumputnya. Yes. sih? Yes. Itu semua dari siapa tuh? Idenya tuh gimana? Ada desainer atau sendiri? Itu kita based on kesukaan kita dan needs-nya aja sih gitu. Balik lagi kalau ditanya kayak misalnya kita desainer interior, bukan juga sih. Itu lebih balik ke memang kalau di kita ngomongin masalah rumah itu tuh pakai desainer apa enggak. Kalau bangunan rumahnya iya mungkin kita beli rumah itu memang udah jadi gitu. Cuman pada saat kita ambil rumah itu ya kita balik lagi lah, kita ngeliat suka nggak ya bentuknya dan sebagainya. Cuman kita lebih banyak main interiornya memang purely kita berdua, not even ada desainer juga sih. Mas Akbar waktu dulu yang even gue mau nikahin si Mbak Rici tapi gaji gue masih gini, pernah kepikiran nggak sih bakal beli rumah? Enggak, sama sekali. Tiba-tiba bisa ngomong punya rumah karena jujur kita berdua tiap hari di kantor ngobrolin itu kita. Javanya kaya kira-kira. Java tuh duitnya banyak loh bro, masker ini. Tapi kita kapan kaya? Emang, dan kuncinya itu sendiri gak sih? Yes, pasti. Gue kayak ya apalagi pertama gitu kan, gaji gue 1.750, 2,5 juta gitu kan at that time tuh kayak dia berapa gitu. Cuman ya balik lagi sih gitu, menurut gue kalau kita pengen sesuatu dan kita harus mengorbankan sesuatu, ya memang harus dikorbanin. Iya, sebenarnya kayak gini deh. Kita sebelum kita mimpi punya rumah ya, kita nebeng masih di rumah orang tuaku. Itu kita nebeng selama 7 tahun aja. Ya 6 tahun lah. 6 tahunan sampai 7 tahun sampai akhirnya kita afford untuk beli rumah ini dengan KPR. Cicilan gitu. Cuman kan biasanya untuk cicil sebuah rumah yang paling berat adalah DP-nya gitu kan. Nah, itu struggling kita di masalah cicilan ini juga, masalah ke bank segala macam, kita sempat mundur 2 tahun.
karena ada masalah di BI checking, masalah kartu kredit ada yang nyangkut, walaupun cuma biaya admin dan sebagainya, itu tuh effort banget gitu loh untuk ngurus bolak-balik ke BI segala macam gitu kan. Cuman ya balik lagi sih, kalau kita nggak paksain nggak akan bisa sih. Even kalau bisa dibilang kita cicilan rumah itu over budget ya. Lumayan, sebenarnya tuh over budget dari planning kita sih. Iya, gitu. Sampai aku bilang enggak, kita harus paksain, kencengin ikat pinggang. Uang liburan kita alihin dulu sementara sampai nanti pelan-pelan mudah-mudahan gaji lo naik. Yes. Kita baru bisa spare uang untuk liburan. Percaya atau tidak, kita tuh waktu kita tinggal di rumah mertua, setiap weekend tuh kita bisa makan happy gitu, makan enak, makan di sini lah, sekali makan berapa gitu. Cuman pada saat kita akhirnya memutuskan untuk punya rumah, ya itu mindsetnya harus dirubah. Oke, kita jangan begini, yang namanya liburan nanti dulu. Kita sempet nggak liburan 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hanya benar-benar kita cari cara gimana caranya kita bikin keuangan kita stabil nih, kita bikin pattern nih gitu. Oke, kita decide nggak usah happy liburan setiap weekend, terus habis itu kita bener-bener nggak liburan. Nah, itulah kenapa akhirnya kita bikin rumah kita seperti itu, karena kita berusaha untuk bikin rumah kita senyaman mungkin sih. Jadi weekend kita nggak harus ke mall lah, nggak harus kemana, di rumah aja gitu. Untungnya di kompleks kita juga akhirnya ada kolam renang untuk satu kompleks gitu. Jadi kalau kita pikir, ya memang intinya kalau punya rumah, ya sebisa mungkin memang kalian segitu senyaman mungkin sih. Jadi weekend tuh sekarang kita jarang, justru malah nggak pernah sih sejak COVID gitu ya. Sebelumnya juga kita paling Sabtu gitu, ya udah kita keluar lah ke mall gitu misalnya. Tapi Minggu kita kebanyakan pasti di rumah sih, berenang lah, ngapain gitu. Gue ngeliat ya enjoy banget, maksudnya enjoy ya, literally enjoy. Kayak sama anak-anak, kayak happy aja liatnya. Setiap hari ya rutinitasnya gitu aja. Yang gue tangkep adalah ya kalian harus lebih banyak, tidak boleh miskom, harus banyak tiap hari tuh harus ngobrol, terkoneksi, saling menguatkan ikat pinggang. Belum tentu ikat pinggangnya dimasuk lubang yang sama, belum tentu. Ini lubang kita harus disamain, dikencengin, harus jalan pula, harus duduk pula. Yang gue tangkap sih kayak gitu. Sama satu lagi sih, gue tuh kenapa ke dia segitu berpengaruhnya. Kalau ditanyain ya iya, Akbar tuh tulang punggung keluarga, ayah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau gue bilang, gue kalau nggak ada dia, gue nggak ada pegangan sih. Mungkin gue jejak tiang gitu ya, tapi mungkin gue jejaknya cuma berdiri sendiri, sedangkan pondasinya menurut gue tetap harus punya tetap harus punya ici gitu, misalnya pondasi yang lain buat ngencengin. Simple, gue bukan tipe orang yang jago pegangan duit. Gue tipe orang yang punya duit nggak pakai mikir beli ini nih beli. Nah remnya ya ini dia. Akhirnya gue decide harus stop gini-gini, kita harus punya rumah gini-gini. Korbanin lah. Jadi intinya tiap bulan dia sudah ada porsinya buat dia sendiri. Lo mau happy, oke ini part lo, duit lo. Happy buat beli sepeda. Cicil sepeda gitu ya. Sepedanya nyicil tuh. Iya kan? Iya. Sepeda lo banget masa apa? Terima kasih. Sepeda tua tuh. Nggak apa-apa. Karena gue yakin sesuai umur kan. Itu tahunnya sama lah sama kelas. Itu sama persis. Sepeda gue tuh tahun 1982. Waduh. Makanya terus merah tuh warna, gue suka banget warna merah. Gue suka waktu lu pakai topi yang naik ke sini. Iya. Kita lagi bikin banget gitu, masuk aja kelihatan kita. Masuk ya. Tapi kalau kayak Mas Akbar, kayaknya cocok, tapi ini lifestyle banget, gimana sporty. Karena kita mau buat Mas topi sepeda tadinya, cuma kayak jangan gara-gara lihat Mas Akbar dong. Makanya kita tuh terinspirasi dari anak sepeda, makanya kita buat activity. Makanya Mas Akbar harus coba activity kita. Boleh. Gitu sih. Oke, last question yang selalu kita tanya. Tamu kita. Gitu. Ini kan kalau kemarin kan hanya satu orang kan. Ini dua-duanya nyangkut satu apa gimana? Lu yang nanya apa gue deh? Lu aja dah. Kayaknya pertanyaan pamungkas. Simple sih sebenarnya. Biasa nih kadang-kadang ada yang kalau kemarin Tony waktu itu dijawab dia tuh agak sedikit melenceng jawabannya, kita nggak expect. Yang satu lagi, waduh lebih keren lagi. Nah ini kita nggak tahu. 5 tahun lagi Mas sama Mbak Rici mau jadi apa? Diri gue dulu nih. Gue atau jawaban berdua nih? Kalau gue, kalau gue 5 tahun lagi yang jelas gue masih pengen tetap bekerja, tapi yang jelas gue masih lebih pengen menikmati sih. Kalau 5 tahun lagi gue nggak usah kerja, gue lebih pilih gue nggak kerja.
gue 5 tahun lagi lebih pengen lihat anak-anak gue aja lah, menikmati hidup gue lah, lebih menikmati, walaupun menurut gue 5 tahun lagi tuh masih usia produktif gue sih. Tapi 43. Yes, 43 kan orang bilang life begins at 40 ya gitu. Kalau gue merasa life gue udah begins dari 30 sih sebenarnya. Jadi gue udah in advance. Jadi kalau ditanya pengen apa, gue pengen lebih tenang sih, lebih santai. Mungkin satu-satunya ya gue punya, mungkin bekerjanya lebih santai, usaha gue yang Magna Coffee juga lebih besar, jadi gue udah lebih bisa menikmati, nggak munafik lah gue. Makin tua gue pengen lebih santai pokoknya. Cocok tinggal di Bali nih. Itu. Bali, New Zealand, Sweden, impiannya nggak sih? Saya mah nggak pengen kayak gue, pengen banget kayak udah jual rumah kita pindah Bali. Enggak, tapi walaupun Julio pindah, gue tetap di sini. Gue mau pindah ke Bali, Mas. Serius loh? Buka dong di Bali. Emang pengen lah, gue yakin pasti gila di Bali sih. Kita nggak asal forward shipping, pelan-pelan dulu expand. Iya. Pelan tapi pasti ya. Nah, kalau Mbak Ricci gimana? Kalau aku 5 tahun ke depan, ini kan kemarin aku baru lulus teacher training. YTT. Iya, itu yoga teacher training. Nah, itu aku baru mulai start untuk jadi guru yoga. Jadi mungkin 5 tahun ke depan, nomor 1 yang aku pengen kita sekeluarga sehat. Nomor 1 itu 5 tahun ke depan yang aku harapin cuman itu. Sekeluarga sehat selalu. Yang kedua, aku bisa lancar ngajarnya, bisa bagiin spread positivity vibes ke semua orang, bisa share ilmu juga ke semua orang yang latihan sama aku. Terus apa lagi ya? Udah kali ya, itu aja kan. Yang penting sehat sih nomor 1 buat aku itu sekarang. Beda ya. 5 tahun ke depan orang orang yang baru. Soalnya kita selalu interview orang anak muda. Jadi ambisius banget. Kalau ini kayak peace gitu. Coach Arif tuh pengen masuk WHO. Yang paling nggak bisa expert tuh Tony, videografer kita. Teman-teman jadi apa? Investor Java Aesthetic. Tapi kan tahu dong, berarti dia dari awal dia yakin kalau ini akan gede loh. Iya kan? Gue sih menurut gue kayak kita Facebook plus. Iya ya. Ya udah langsung tikat habis itu. Oke, thank you banget. Sama-sama. Mas Akbar, Mbak Ricci sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan cerita kalian bisa menjadi inspirasi untuk orang dan mudah-mudahan orang tidak gengsi untuk merasa terinspirasi. Itu yang paling penting. Mantap ya. Oh iya, kalau kan pasti banyak orang juga penasaran nih. Bisa cari kalian di mana, Bu? Cari aku di mana? Ya bisa. Di postingan Java Aesthetic. Lihat tagnya Java Aesthetic aja gitu. Kayaknya Instagramku @akbarkapri dan @ricci_putri. Biasa sih. Jangan lupa follow Java Aesthetic. Yes. 3, 2, 1. Salam hustler.